Sembelih ayam, Pak. Kalau sembelih ayam di sini dan siram darahnya baru saya naik. Kok gitu ceritanya? Termasuk sekarang bermacam sesajen, juru kunci. Allah tunjukkan Merapi tetap meletus walaupun ada juru kuncinya. Biar ada perbuatan macam itu jangan dipercayai. Tapi tetap walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia dan mewakili sekarang orang baru lagi juru kuncinya, masih tetap masyarakat menerima dan percaya. Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Pada dari salat malam bersedekah, mengangkat tangan, karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa quwwata illa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat. Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, udah terserah. Tapi masih rahmat Allah, masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada, sudah habis. Saya kemarin dari Aceh 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia. Tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'udzubillah, manusia masih lebih parah lagi. Masih seperti ini tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada pengaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian derajat, dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu
bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha al bilad wal ibad wal syajar wal dawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia, bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengambil nyawa orang fasik. Karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang salih meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang salih? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi, akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, tidak pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca Bapak Ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi digoncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran, karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Sebelumnya jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan, di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan. Kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Dendam, terus dengki, iri, sombong, dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis.
saat